tanaman ini bisa menjadi apa ya, miliarder. Pasti kalian ingat kemarin ya kan mengenai porang, bahwasanya ada tukang sampah atau tukang pemulung yang menjadi miliarder dadakan gara-gara tanaman porang. Tapi untuk kali ini bukan tanaman porang, ya ini mengenai rempah-rempah yang sedang hits untuk apa namanya tahun ini. Jadi yang akan kita bahas yang ini ialah kencur, jahe, dan lengkuas. Nah, tiga tanaman ini merupakan tanaman yang sering kita jumpai, tapi kita tidak nyadar bahwa apa namanya penghasilannya sangat-sangatlah tinggi. Untuk yang pertama, untuk tanaman kencur yang seperti di apa namanya di samping saya ini ialah di ladang kencur. Untuk tanaman kencur saat ini teman-teman harganya sekitar 50.000. Bayangkan 50.000 itu 1 kilo. Jika kita mempunyai lahan 1 hektar, mungkin bisa menghasilkan sekitar 15 ton. Bayangkan kalau 15 ton kali 50.000 berapa teman-teman? Wah, itu hampir sekitar 750 juta. Bayangkan 350 juta dalam waktu satu musim, itu luar biasa. Pasti sebagian orang ini mungkin tidak tahu bentuknya seperti apa kencur itu kalau tidak di bidang pertanian. Nah teman-teman, pastilah untuk menanam apa namanya dengan harga sekian dengan jumlah yang banyak pasti tidak mungkin untuk pemula. Jadi teman-teman bisa memulai dari kecil, misalnya beli 1 kuintal sudah harganya 5 juta. Nanti belum ongkosnya untuk pertanian juga sekitar bersihnya 10 juta. Jadi biaya kita buat simulasi sekitar 1 kotak, lahan 1 kotak atau 1.400 meter persegi itu menghasil apa namanya butuh bibit sekitar 4 kuintal. 4 kuintal kalau 1 kilo 50.000 berarti membutuhkan uang 20 juta. 20 juta kita ongkos pekerjaannya mulai tanam sampai panen berkisar 10 juta. Belum lagi kita pupuknya hingga anggar 5 juta. Jadi kita membutuhkan 1 kotak atau 1.400 meter persegi ini membutuhkan uang sekitar 35 juta. Nah, 35 juta ini teman-teman, kalau kalian apa namanya beruntung, memang ini langsung balik. Kalau 1 kotak bisa menghasilkan 2,5 ton. 2,5 ton kali 50.000 berapa teman-teman? Sekitar 1 ton 2 sekitar 70 juta ya. Kalau 1 ton 50 juta. Oh, sekitar 125 juta. Benar ya? 125 juta dalam waktu satu musim dengan lahan 1 kotak. Bayangin teman-teman, apakah ada tanaman yang bisa menyaingi remah-remah seperti ini, ya kan? Wah, itu tapi teman-teman jangan memandang langsung wah ini sukses, tapi tetap semua itu pasti mempunyai resiko yang sangat. Nah, untuk teman-teman selain omsetnya yang tinggi, tanaman kencur ini juga memiliki resiko yang sangat-sangat tinggi. Jadi jangan dianggap langsung wah ini apa namanya saya tanam sekian hasilnya sekian, itu belum pasti teman-teman. Jadi untuk resiko kencur ini ialah sangat-sangat tinggi dibandingkan mungkin jahe. Karena apa? Misal penyakit pembusukan mulai dari dalam tanah ataupun daunnya juga membusuk kering, dan itu sangat-sangat riskan. Bahkan bisa satu lahan bisa kena semua, itu bisa teman-teman. Jadi itu nggak mustahil, penyakitnya resikonya memang lebih tinggi. Tapi memang benar-benar tanaman ini untuk kali lipat gandanya lebih banyak teman-teman. Jadi memang resiko tinggi juga memiliki kelebihan tersendiri. Jadi teman-teman yang ingin mencoba silakan saja. Tapi saran saya untuk pemula, mencobalah dari sedikit. Anda pelajari apa namanya kendala-kendala yang dialami di pertanian ini. Jadi teman-teman ada tingkatan level-level aman. Jadi kalau teman-teman langsung mencoba misalnya menanam 10 ton atau menanam 1 ton dulu dengan lahan 1 hektar, mungkin kalau kena penyakit semua bisa gulung tikar teman-teman. Jadi teman-teman langsung kapok saya jamin. Jadi saya saranin buat teman-teman yang ingin berkebun atau di pertanian kencur ini, ingin mulai dari kencur silahkan, tapi saran saya mulailah dari yang sedikit. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rempah-rempah, yakni lengkuas. Nah seperti apakah tanaman lengkuas? Ayo kita coba langsung lihat ke lahannya. Yuk.
dengan atau di ladang lengkuas, atau mungkin orang sering menyebutnya dengan laos ya kan. Jadi ini teman-teman penampakan pohonnya. Untuk seperti ini mungkin di usia 3 bulan teman-teman, belum ada lah 3 bulan, sekitar 3 bulan. Jadi untuk lengkuas ini ada kelebihannya teman-teman. Pertama, untuk harga, saya terangin untuk harga. Untuk saat ini lengkuas mencapai di atas Rp10.000. Jadi teman-teman ini mungkin kelihatannya murah, Rp10.000, tapi ini padahal harga tertinggi yang pernah ada. Padahal sebelumnya lengkuas rata-rata berkisar 2.000, 2.500 atau 2.000 ke bawah. Jadi ini prestasi yang paling baik, yang kenaikan yang dialami oleh lengkuas. Jadi teman-teman untuk lengkuas ini isinya lebih banyak. Jadi keunggulannya salah satunya di isinya lebih banyak. Jadi teman-teman untuk yang 1 tahun bisa segini teman-teman. Namanya dapuran ya, satu segini loh, satu pondok ini bisa lebarnya segini teman-teman. Jadi lengkuas ini kalian bisa nanamnya hanya 1 pohon kayak gini, dimasukin ke tanah, ditanam. Itu apa namanya, kita tinggal nunggu nanti apa namanya anakannya atau tunas-tunasnya akan tumbuh dan perkembangannya lebih pesat. Jadi teman-teman mungkin kali lipatannya lebih banyak lengkuas dan modalnya lebih murah. Jadi ini alternatif buat teman-teman yang ingin berkebun atau bertani di bidang rempah-rempah, salah satunya ya lengkuas. Jadi untuk lengkuas ini pertama harga Rp10.000, kita bikin rata-rata Rp10.000 ya teman-teman. Rp10.000. Mungkin kalau 1 kilo bisa kita estimasinya sama seperti tadi ya, 1 kotak. 1 kotak mungkin membutuhkan sekitar berapa ya? 1 kuintal, 2 kuintal cukup. Kalau lengkuas 2 kuintal, 1 kotak cukup. Bahkan 1,5 kuintal cukup untuk 1 kotak teman-teman. 1 kotak lahan atau 1.400 meter persegi. Jadi teman-teman nanti untuk panennya kalau subur banget bisa mencapai 3 ton. 3 ton bahkan lebih teman-teman. Untuk 1 kotak bisa 3 ton bahkan lebih atau 4 ton. Jadi tergantung tingkat kesuburannya masing-masing teman-teman. Jadi untuk kali lipatnya memang lebih banyak, tapi teman-teman perlu diingat untuk ladang yang nggak ada pengairannya, untuk lengkuas ini nggak bisa 1 tahun, biasanya 1,5 tahun. Tapi beda lagi kalau ladang yang bisa diairi air atau pengairan air, itu 1 tahun bisa kita panen. Jadi apa namanya, untuk lengkuasnya sudah tumbuh banyak karena kita sering terkena air, karena ini membutuhkan air yang banyak, ini tahan air tanaman ini. Jadi teman-teman mungkin, tapi teman-teman perlu membedakan ya antara lengkuas ini dengan jahe merah. Banyak yang terkecoh, jadi jahe merah dikira lengkuas, begitupun sebaliknya. Jadi teman-teman perlu yang belum pernah di dunia pertanian rempah-rempah perlu membedakannya. Dan untuk resiko teman-teman, untuk resiko lengkuas ini, tanaman lengkuas ini sangat-sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada untuk resiko penyakitnya. Jadi teman-teman ini paling-paling daun ini nanti ada yang bercak seperti agak kering dikit, tapi tidak sampai mati. Jadi teman-teman ini bahkan kalau saya boleh menjabarkan, ini memang tanaman yang buat kalian yang malas perawatan. Jadi ini perawatannya sangat-sangat mudah. Misal kita baru nanam, mungkin rumput tumbuh 1 kali, kita bisa tangani, bersihkan 1 kali cukup. Beda dengan kencur tadi, bahkan bisa 4 kali atau 5 kali tergantung tempatnya. Jadi teman-teman ini perawatan sangat mudah, modal lebih sedikit, dan untungnya pun gede untuk tanaman ini. Oke teman-teman, untuk lengkuasnya kurasa cukup. Kita akan membahas yang ketiga, dan untuk yang ketiga ini ialah mengenai jahe. Nah, jahe, kebetulan jahe saat ini ialah sangat naik daun ya, di rating pertama dalam rempah-rempah, sangat-sangat mahal. Bahkan di eceran untuk wilayah Jabodetabek ataupun di Semarang bisa mencapai 100.000 lebih. Bayangin teman-teman. Nah, daripada penasaran, ayo kita langsung ke lokasi penanaman jahe. Yuk.
jahe teman-teman, terdapat 3 macam jenis jahe. Ini jahe emprit yang kecil-kecil tapi pedas, dan yang kedua ialah jahe gajah, ukurannya yang gede-gede, seukuran dengan lengkuas, tapi kalau rasa memang kurang mantap, dan ini menempati harga yang paling murah untuk jahe gajahnya. Yang ketiga yang sangat-sangat dicari orang untuk saat ini dan menempati di rating pertama untuk harga baik maupun dari skala namanya, yaitu jahe merah. Untuk jahe merah akhir-akhir ini memang diburu banyak orang terkait dengan khasiatnya yang luar biasa. Dan untuk jahe merahnya teman-teman, kalau di pasaran sekitar di pasar Jabodetabek ataupun di Semarang mungkin berkisar sekitar 100.000 lebih. Jadi bayangkan teman-teman, untuk harga segitu teman-teman, itu rempah-rempah yang bernilai sangat-sangat luar biasa, bahkan mengalahkan porang untuk kemarin teman-teman. Jadi untuk jahenya teman-teman, untuk jahe yang berada di samping saya ini ialah jahe emprit, jahe yang kecil tapi pedas. Dan misal kita buat takaran lagi seperti yang lengkuas dan kencur juga teman-teman, estimasi biaya untuk penanaman sekitar lahan 1 kotak atau 1.400 meter persegi, teman-teman membutuhkan sekitar sama dengan kencur, yakni sekitar 4 kuintal. Jadi nanti kita panennya berkisar 4 kuintal dengan harga, kalau sekarang jahe merah misalnya teman-teman dari petani sekitar 70.000 atau 75.000 ya, 75.000 kali 4 kuintal berarti sekitar 75, 150, 30 juta teman-teman. 30 juta untuk bibitnya saja, belum nanti kita pekerjaannya untuk penanaman, juga untuk perawatan, bahkan dengan pupuknya berkisar sekitar 15 juta. Jadi teman-teman harus menyiapkan untuk lahan 1 kotak berkisar 45 juta untuk penanaman jahe merah. Jadi teman-teman, kalau lahan 1 kotak nanti kita akan panen mungkin berkisar kalau subur banget sekitar 2 ton dengan harga 70.000, berarti berapa? 140.000. Luar biasa teman-teman, 140.000 teman-teman. Kok 140.000, 140 juta. 2 ton berarti 140 juta, berarti luar biasa teman-teman. Jadi kalau 2 ton 150 juta dengan modal kita tadi 45 juta, berarti kita mempunyai keuntungan sekitar 95 juta. Luar biasa teman-teman. Ini bisnis yang sangat menggiurkan. Kalau kita mempunyai lahan 1 hektar, mungkin panennya berkisar 15 ton. 15 ton, kalau 10 ton kita 750 juta, berarti kalau 15 ton berkisar 1,2 ya, 1,2 miliar teman-teman. Anda bisa jadi miliarder dadakan teman-teman. Viral mungkin teman-teman kalau bisa mempunyai lahan misalnya 1 hektar atau mungkin 10 hektar teman-teman, jahe merah semua. Wah, kayak dadakan. Jangankan Honda Jazz teman-teman, Alphard ataupun Lamborghini kebeli teman-teman. Jadi ini memang pertanian yang sangat menjanjikan. Dan untuk resiko teman-teman, untuk penanaman jahe resikonya memang kalau jahe emprit nomor 1 ialah terkendala bobot. Jadi bobot untuk jahe emprit memang sangat ringan, tergolong ringan dibandingkan dengan tadi remah-remah lengkuas ataupun kencur atau bahkan jenis jahe merah dan jahe gajah. Ini paling ringan bobotnya. Jadi teman-teman memang kalau satu karung mungkin satu karung pupuk pupuk itu yang 50 kilo mungkin bobotnya berkisar 30 kilo. Beda dengan kencur, kalau kencur bisa nyampe 40 kilo lebih. Jadi teman-teman bisa berpikir untuk pemilihan penanaman nanti apakah jahe emprit, jahe gajah atau jahe merah. Untuk jahe gajah teman-teman, keistimewaan jahe gajah, pohonnya lebih gede, rimpangnya lebih gede pula, sama seperti lengkuas, jadi otomatis untuk bobot lebih berbobot. Tapi harga untuk jahe jahe gajahnya kalau sekarang berkisar 20 sampai 25.000. Jadi memang menempati posisi paling bawah di antara jahe-jahe yang lainnya. Kalau tadi jahe emprit berkisar 40 sampai 50.000, kalau jahe gajah berkisar 20 sampai 25.000. Untuk yang ketiga teman-teman, ini yang paling spesial, yakni jahe merah. Kalau jahe merah ini selain nomor 1 bobotnya juga berbobot karena besar-besar hampir sama seperti jahe gajah, mungkin separuh lah, tapi lebih besar dari jahe emprit, dan untuk bobotnya sangat berbobot.
Dan untuk harga paling tinggi berkisar kalau dari petani 60 sampai 70 ribu rupiah per kilo. Kalau di pasaran bisa mencapai 125 kilo untuk ecerannya. Jadi teman-teman bisa berpikir untuk penanaman. Jadi kalau penanaman teman-teman kayak gini bisa sedikit dulu, mungkin benih 50 kilo dulu atau 1 kuintal dulu. Jadi nggak langsung banyak. Untuk resiko penanaman jahe teman-teman, untuk penyakit yang dihadapi ialah seperti ini teman-teman. Daun mengkuning, daun kering. Jadi teman-teman mungkin bisa konsultasi kepada ahlinya untuk penanaman seperti ini, karena tanaman ini tanaman mahal. Jadi kalau tanaman kita tidak terurus bisa repot, kita rugi besar. Jadi teman-teman, untuk resikonya teman-teman jahe ini lebih sedikit dibandingkan kencur. Kalau kencur tadi teman-teman, resiko diserang penyakit sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan jahe. Jadi resikonya lebih lebih sedikit untuk jahe ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, tiga rempah-rempah, jenis rempah-rempah yang sangat-sangat menjanjikan atau rempah-rempah miliarder ini. Kalau aku menyebutnya ini rempah-rempah miliarder. Jadi teman-teman bisa memilih, mungkin beralih ke alih profesi. Bahkan teman-teman, jangankan kita yang sebagai petani ataupun bekerja di pabrik teman-teman. Bahkan ada yang bekerja di rumah sakit sebagai petugas kesehatan, itu rela keluar dari pekerjaannya, yakni mengundurkan diri jadi petugas kesehatan atau jadi mantri, itu memilih ke pertanian. Karena apa? Karena pertanian rempah-rempah ini lebih menjanjikan daripada gaji yang mereka dapatkan di tempat kerjaannya yang dulu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa berpikir dulu sebelum menanam. Ya, inilah teman-teman salah satu informasi ataupun kita sharing di sini mengenai rempah-rempah yang lagi ngehit di sini. 3 rempah-rempah yang menempati rating teratas dengan harga yang lumayan mahal pula. Bahkan sangat mahal kalau dari 3 ini rempah-rempah jenis 3 rempah-rempah termahal yang sering kita gunakan atau sering digunakan masyarakat Indonesia sehari-hari. Mungkin cukup itu informasi yang saya utarakan teman-teman di channel Panorama Jawa Tengah. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share buat teman-teman agar tidak ketinggalan info-info menarik baik di dunia pariwisata ataupun di seperti ini, seperti pertanian ataupun yang lain-lainnya. Pokoknya yang kita informasikan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara buat teman-teman. Oke, selalu jaga kesehatan buat teman-teman. Untuk jangan terlalu banyak berpikir. Kalau Anda ingin mulailah meskipun dari sedikit demi sedikit. Oke teman-teman.